Presiden Prabowo optimis Indonesia bebas kemiskinan sebelum 2045. Kontak tembak dengan KKB, satu anak buah Egyanus Kogoya tewas. Ular sanca sepanjang 3 meter masuk plafon rumah warga, petugas damkar beraksi. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Jedek. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Bonus demografi dan peran anak muda menjadi fokus dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa bebas dari kemiskinan sebelum tahun 2045. Hal itu disampaikan saat membuka acara Indonesia Defense 2025 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutnya, setelah mengkaji data secara menyeluruh, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengentaskan kemiskinan dari seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo menilai bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2045 menjadi kesempatan emas. Anak muda yang saat ini berusia 30 tahun ke bawah dinilai akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan bekal semangat dan dukungan kebijakan yang tepat, generasi inilah yang akan membawa Indonesia keluar dari kemiskinan. Ia menegaskan optimisme tersebut bukan sekadar ucapan, melainkan berdasarkan data dan perhitungan. Prabowo berkomitmen untuk terus bekerja keras agar cita-cita Indonesia bebas kemiskinan dapat terwujud lebih cepat dari yang ditargetkan. 2045 hanya 20 tahun lagi. Anak-anak muda yang sekarang tadi dikatakan teknokrat muda yang umurnya sekarang 25 tahun lagi, mereka yang akan mimpin republik ini. Dan disitulah kita bisa mungkin keluar dari kemiskinan untuk seluruh rakyat kita. Tapi saya optimis. Setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis kita bisa hilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia jauh sebelum 2045. Itu keyakinan saya dan itu tekad saya. Dari Jakarta, Jengtira Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kita ke kabar lain. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dalam momen bersejarah. Kebersamaan mereka mewarnai peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan. Suasana hikmat mewarnai peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hadir sebagai dua tokoh nasional yang memiliki ikatan sejarah panjang, baik sebagai alumni Akademi Militer maupun sebagai pemimpin negara. Kehadiran SBY di tengah momen bersejarah ini membawa makna khusus. Sebagai penggagas dan pendiri Universitas Pertahanan 15 tahun lalu, kehadirannya sebagai tamu kehormatan atas undangan langsung Presiden Prabowo menjadi simbol penghargaan dan kebanggaan atas visi yang telah dirintisnya. Karena perintah dari Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya hanya mengatakan siap. Ungkapan kami adalah terima kasih Bapak Presiden, kami bangga, kami bersyukur karena Bapak Presiden Prabowo mengembangkan kampus dan universitas ini hingga keadaan yang sangat membanggakan. Dalam nuansa kehangatan terjalin kedekatan yang menyentuh antara dua tokoh ini. Prabowo mengenang masa-masa taruna bersama SBY dengan cerita ringan yang disambut tawa undangan. Momen ini menggambarkan persahabatan yang tumbuh dalam jiwa korps dan pengabdian pada tanah air. Keluarnya beliau tahun 73 karena
alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Peresmian kampus ini tak hanya menandai pengembangan infrastruktur pendidikan, namun juga menjadi pengingat akan semangat mempersiapkan generasi pemimpin masa depan. Dari 2 sosok yang pernah memimpin Republik ini, terpancar pesan penting tentang integritas, patriotisme, dan pengabdian untuk Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia. Kenaikan ini disebut mencapai hingga 280% untuk golongan terendah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di tanah air. Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung Jakarta, Prabowo menegaskan kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan persentase kenaikan yang beragam berdasarkan golongannya. Kenaikan tertinggi disebut mencapai angka 280% yang diperoleh oleh golongan hakim junior yang atau paling bawah. Meski begitu, Prabowo menyatakan semua hakim akan mendapatkan penyesuaian gaji secara signifikan meskipun tanpa merincikan besaran untuk masing-masing golongan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Prabowo yang sebelumnya berkali-kali menyatakan komitmen untuk meningkatkan penghasilan hakim. Tujuannya tak lain adalah mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan mencegah para hakim tergoda oleh praktik suap atau sogokan. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Bali berhasil mengungkap jaringan penipuan digital lintas negara yang menjalankan modus love scam dengan menargetkan warga negara asing asal Amerika Serikat. Modus love scam tersebut dijalankan puluhan tersangka dari 5 TKP berbeda di Kota Denpasar, Bali. Sementara pelaku utama yang diduga berperan sebagai pemimpin jaringan terhubung dengan jaringan di Kamboja dan Amerika Serikat. Inilah puluhan unit komputer yang disita untuk menjadi barang bukti pengungkapan jaringan penipuan digital lintas negara dari 5 TKP berbeda yang menjalankan modus love scam dengan menargetkan warga negara asing asal Amerika Serikat di Kota Denpasar, Bali. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar. Dari hasil penyelidikan dan penggerebekan, Ditreskrimsus Polda Bali menemukan 9 orang dengan aktivitas mencurigakan sedang bekerja di depan komputer. Dari interogasi awal diketahui para pelaku direkrut melalui tawaran kerja sebagai telemarketing. Tapi nyatanya pelaku diarahkan menjadi operator penipuan daring. Modus utamanya adalah mencuri data pribadi warga negara asing, khususnya asal Amerika Serikat, dengan cara menyamar sebagai perempuan menggunakan identitas palsu. Data korban yang sudah dicuri kemudian dijual kepada pihak asing yang dikendalikan dari luar negeri melalui aplikasi Telegram dengan pengendali dari Kamboja. Setiap data korban yang berhasil dikumpulkan, pelaku mendapat bayaran sekitar $1 Amerika. Dalam sebulan, satu orang pekerja rata-rata bisa mendapatkan penghasilan mencapai $200. Pasca pengungkapan TKP di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar, Ditreskrimsus Polda Bali terus melakukan pengembangan kasus hingga akhirnya kembali melakukan penggerebekan di 4 TKP berbeda. TKP pertama ya, Nusa Kambangan dicurigai. Anggota melakukan pengamatan seharian semalaman itu, dilihat memang ada perangkat yang diduga sebagai alat kerja dalam tindak pidana penjualan online. Kita langsung datangi, tanyakan, ketemu ada 9 orang. Pertama itu ditanyakan segala macam, terus dilakukan oleh TKP juga, ya lengkap. Ternyata bukan judi online, tapi ini penipuan online.
Terkait kejadian ini, Polda Bali juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan bijak menggunakan teknologi medsos, serta senantiasa waspada penipuan online dengan cara tidak memberikan informasi data pribadi atau keuangan kepada orang yang tidak dikenal. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menembus angka 8 hingga 9%. Hal ini menurutnya bisa dicapai jika program andalan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis, dijalankan secara konsisten dengan anggaran mencapai 171 triliun tahun ini dan berpotensi naik menjadi 300 triliun pada tahun depan. Luhut menyebut program ini mampu menciptakan pemerataan, membuka simpul-simpul ekonomi baru di seluruh Indonesia. Dalam acara International Conference of Infrastructure di Jakarta Convention Center, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa program makan bergizi gratis tidak hanya mendukung ketahanan pangan dan gizi anak-anak, tapi juga menciptakan pemerataan ekonomi dengan membentuk simpul-simpul ekonomi baru di daerah. Luhut juga menambahkan jika program ini dijalankan dengan konsisten dan diawasi secara ketat, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 hingga 9% masih sangat mungkin tercapai pada 2028 hingga 2030 mendatang. Luhut juga menyatakan bahwa program makan bergizi gratis tahun ini mencapai anggaran 171 triliun akan meningkat pada tahun depan yang mencapai hingga 300 triliun rupiah. Program yang dibuat Presiden Prabowo kan sangat bagus ya. Jadi ya seperti makan bergizi. Ya, tadi saya sudah jelaskan 161 triliun rupiah tahun ini, tahun depan mungkin kira-kira 300 triliun. Itu kan jadi bisa membuat pemerataan langsung. Jadi membuat simpul-simpul ekonomi baru. Nah kalau itu dilaksanakan dengan baik, tentu harus detail kita awasi bersama-sama. Kita beri masukan-masukan. Tadi saya sudah singgung, kita juga baru kirim tim dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, saya kira perkembangannya cukup bagus. Nah kalau kita konsisten terhadap ini, menurut hemat saya, angka itu ya di 2028, 2029, 2030 itu masih bisa tercapai. Dari Jakarta, Syana Sairo Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, sangat banyak. Informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Satgas Damai Kartens terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya di Kampung Pugima, Distrik Welalelama, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota KKB tewas. Honum 1, 2, 3. Honum. Inilah video 3 anggota KKB menyerang aparat dan langsung dibalas oleh aparat dari Satgas Damai Kartens. Dalam kontak tembak tersebut, satu KKB yang merupakan anak buah KKB pimpinan Egyanus Kogoya tewas. Korban tewas ditemukan jatuh dalam jurang usai terjadi kontak tembak dengan aparat dari Satgas Damai Kartens di Kampung Pugima, Kabupaten Jayawijaya. Saat ini aparat masih mengidentifikasi identitas korban, namun kuat diduga korban merupakan anak buah Egyanus Kogoya yang sering terlihat dalam video yang diunggah oleh Egyanus. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan identitas korban masih didalami, namun dari foto dan video yang disebar Egyanus Kogoya terlihat korban sering bersama Egyanus. Korban juga merupakan residivis narkoba. Satu anggota KKB, anak buah Egyanus Kogoya, tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025 di Kampung Pugima, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dari tangan korban, aparat juga mengamankan 1 unit HT, 1 ponsel, dan 1 bungkus ganja kering.
Diperkirakan kekuatan kelompok KKB yang terlibat dalam insiden ini berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan 7 pucuk senjata laras panjang dan 1 pucuk senjata api pendek. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, nasib tragis dialami seorang tersangka kasus pencabulan anak berinisial AI yang tewas mengenaskan di ruang tahanan Polresta Denpasar, Bali. Setelah dikeroyok sejumlah tahanan lainnya, diduga motif pengeroyokan karena para tahanan emosi setelah mengetahui bahwa AI merupakan tersangka kasus pencabulan anak. Ironisnya, para tahanan melampiaskan dengan menghajar AI yang baru masuk ke ruang tahanan tersebut hingga korban tewas. Pasca tewasnya tahanan berinisial AI di ruang tahanan Polresta Denpasar, Bali, pihak keluarga AI diwakili kakak kandungnya Ahmad Sodikin serta didampingi penasihat hukum mendatangi Polresta Denpasar, Bali untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pengeroyokan yang menyebabkan kematian pria berusia 35 tahun tersebut. Ahmad Sodikin selaku perwakilan keluarga merasa dirugikan karena tempat yang seharusnya aman bagi keluarganya justru terjadi hal yang tidak diinginkan. Ahmad Sodikin menceritakan adiknya merantau ke Bali sejak lama dan memiliki kelebihan di bidang otomotif. Dirinya tak menyangka AI terlibat masalah lalu dikeroyok. Pemakaman tetap kita akan lakukan dan yang jelas kapan sampainya kita tidak tahu, prosesnya di jalan. Segera mungkin akan kami lakukan. Terakhir apa komunikasi sama korban ini kapan Pak? Saya sama adik itu komunikasi pada hari Minggu. AI yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah dilaporkan ke Polresta Denpasar oleh HA wanita asal Malang, Jawa Timur akibat kejahatannya terhadap anak di bawah umur di kawasan Paguyangan, Kaja, Kota Denpasar. Yang bersangkutan kemudian diamankan tanpa perlawanan di kosannya. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Unit 3 Subdit Resmob Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Dua pelaku yang berperan sebagai perekrut dan pembuat konten dewasa ini ditangkap di kamar apartemennya yang dijadikan lokasi untuk live streaming konten dewasa di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6, 7, 8. 8 ya Pak ya? Di foto boleh Pak? Berkat patroli siber, polisi dari Unit 2 Resmob Polda Metro Jaya membongkar praktik penjualan konten pornografi berbasis live streaming di sebuah aplikasi. Dalam sehari, para pelaku dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dari hasil bagi-bagi gift dan transfer dari para penonton yang berminat. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua pelaku yaitu Dino dan Fajar yang berperan sebagai pembuat dan sekaligus perekrut talent yang melakukan live streaming konten pornografi. Keduanya ditangkap di unit apartemen dan merupakan lokasi pembuatan konten pornografi di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama 4 korban. Tak hanya menjual konten pornografi, para pelaku juga melibatkan anak di bawah umur dalam pembuatan konten pornografi ini. Saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan secara mendalam sekaligus melakukan audit keuangan para pelaku untuk menelusuri keuntungan yang diraup para pelaku dalam pembuatan konten pornografi yang melibatkan anak ini. Kami dari Unit 3 Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 2 orang pelaku mucikari berinisial D dan F yang diduga telah memperjualbelikan konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Orang, Pornografi, dan Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi lain datang dari 2 remaja putri diduga menjadi otak pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Baru Sabtu malam. Selain mengamankan 2 remaja putri masing-masing JNA dan NA masing-masing berusia 16 tahun, petugas juga meringkus 3 rekannya lain berinisial ASP, MRP, dan SRP. Kelima tersangka yang merupakan komplotan spesialis sepeda motor ini ditangkap di kediaman masing-masing di Kota Medan. Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti sepeda motor milik korban, batu serta senjata tajam yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kompol Hendrik Aritonang Kapolsek Medan Baru Selasa sore mengatakan, dalam menjalankan aksinya, kelima tersangka memiliki peran masing-masing. 2 tersangka remaja putri berperan menghubungi korban dan meminta korban menjemputnya di Jalan Abdullah, Lubis, Medan.
Saat korban tiba di lokasi, dijanjikan 3 tersangka lain mendatangi korban. Korban dilempar dengan batu dan diancam menggunakan senjata tajam. Sepeda motor korban kemudian dibawa kabur oleh ketiga pelaku. 5 orang tersangka, 2 perempuan, 3 laki-laki. Ini untuk peran 2 tersangka perempuan, untuk CNA, di mana dia berpura-pura untuk menelpon korban untuk bertemu dan minta dijemput di TKP. Akan tetapi tidak ada, datanglah 3 orang yang laki-laki. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan memburu dugaan tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Ular sanca sepanjang 3 meter melata dan bersarang di plafon salah satu rumah warga di Desa Landean Hilir, Kecamatan Katapak, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas rescue pemadam kebakaran pun turun tangan untuk mengevakuasi ular sanca tersebut. Bukan tanpa kendala, kuatnya lilitan ular pada salah satu penyangga plafon membuat petugas kesulitan untuk menarik ular keluar hingga harus dibantu oleh banyak orang. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik ketika petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung mengevakuasi seekor ular berukuran besar dari plafon salah satu rumah warga di Desa Landean Hilir, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video tersebut nampak petugas dibantu warga berusaha menarik ular tersebut dengan menariknya sekuat tenaga untuk keluar dari atas plafon. Setelah melakukan proses evakuasi selama beberapa menit, akhirnya ular tersebut pun berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa ke Mako Damkar Sorea. Kita terima laporan dari warga di Desa Landean Hilir, Katapang. Kita menemukan ular tersebut di plafon rumah. Dengan sigap kita evakuasi ular tersebut. Ular ini kemudian dibawa ke Mako Damkar Soreang untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya di pedalaman hutan. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Berita Nasional TV. Viral di media sosial, pesawat tanpa awak atau drone mengudara di atas lapas narkotika kelas 2A Bandung yang ada di kawasan Cilegong, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, drone tersebut terbang di atas blok hunian para napi dan menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu. Beberapa macam cara dilakukan oleh napi atau warga binaan pemasyarakatan untuk selundupkan narkotika di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Narkotika bahkan diselundupkan dengan bantuan teknologi tingkat tinggi, yakni menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Dalam video rekaman amatir nampak sebuah drone mengudara di atas gedung hunian para napi narkotika. Tak lama kemudian drone tersebut lalu menjatuhkan barang yang mencurigakan. Petugas lapas pun kemudian langsung mengamankan dan memeriksa barang tersebut dan mendapati barang yang dijatuhkan dari udara itu adalah narkotika jenis sabu seberat 25 gram. Peristiwa ini pun sontak viral di media sosial. Diketahui narkotika tersebut dipesan oleh salah seorang napi dari dalam lapas bernama Alfi Muhammad dengan menggunakan media sosial. Mirisnya, pelaku merupakan tahanan perkara narkotika yang sudah divonis oleh hakim. Petugas kepolisian menegaskan bahwa penyelundupan narkotika dengan menggunakan drone ini adalah modus baru. Saat ini petugas kepolisian tengah memburu pelaku yang menerbangkan drone untuk mengirim narkotika ke dalam lapas tersebut. Di Lapas Cilegong menemukan atau menangkap seorang laki-laki yang juga merupakan tahanan. Ini memesan narkoba ya. Jadi modusnya itu menggunakan drone. Jadi ada drone masuk ke dalam, kemudian menjatuhkan benda yang sudah kita cek benar itu adalah narkotika. Jadi pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lida Dinita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.